الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis seputar wanita yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membimbing kita di dalam kehidupan dunia ini sehingga kita bisa mengetahui perkara-perkara yang Ia telah syariatkan untuk kita semua, dan juga kita diberi kekuatan serta kemudahan untuk mengamalkan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan di hari ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah, menjelaskan tentang idealnya seorang suami terhadap istrinya, seorang laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumahnya terhadap orang-orang yang ia pimpin. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi." Rasulullah tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Artinya Rasulullah bukan seorang yang selalu main tangan ketika menghadapi suatu permasalahan atau terjadi kesalahpahaman dengan siapapun. Wala khadiman wala mra'atan wala khadiman, kata Aisyah, baik yang sedang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mungkin pada kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, Rasulullah tidak pernah bermain tangan, Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, baik itu kepada istri-istrinya, kepada wanita, bahkan kepada pembantu-pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pembantu. Padahal beliau memiliki pembantu seperti Anas bin Malik, yang mana Anas ini ia pernah menceritakan sebuah kisah yang ia jalani di dalam hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah pernah ingin memerintah Anas bin Malik untuk menunaikan hajat. Namun pada saat itu Anas terlihat sedang malas dan ia menceritakan, aku nggak ingin uh, memenuhi perintah Rasulullah tersebut.
Hanya saja beliau nggak enak. Akhirnya ketika diperintah oleh Rasulullah untuk mendatangi suatu tempat menunaikan hajat Rasulullah, Anas pun terpaksa untuk berjalan menuju tempat tersebut. Di perjalanan, ia melihat ada orang-orang yang sedang bermain. Maka ia pun duduk menonton orang-orang yang sedang bermain ini dan tidak menunaikan hajat Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah datang ke tempat tersebut dan menemui Anas. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Anas, bagaimana dengan hajatku yang aku perintahkan kau untuk menunaikannya, mendatangi tempat ini dan itu?" Lalu Anas pun menjawab bahwasanya belum ya Rasulullah, sementara ia sedang duduk-duduk nonton orang bermain. Maka Rasulullah pun tersenyum melihat Anas bin Malik dalam kondisi seperti itu. Yang mungkin kebanyakan orang akan marah ketika ia melihat pembantunya yang ia nafkahi, yang seharusnya mengikuti perintahnya, dan orang tersebut memang di kebanyakan waktunya orang tersebut mengikuti perintah Rasulullah. Anas bin Malik hanya saja terkadang datang dari anak kecil sifat malas, karena Anas bin Malik ketika menjadi pembantu Rasulullah masih usianya masih sangat remaja, masih sangat kecil. Terkadang ada rasa malas, rasa main, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi hal tersebut dengan interaksi yang sangat indah. Rasulullah tidak marah, Rasulullah pun tersenyum, lalu memerintahkan Anas untuk melanjutkan menunaikan haji. Maka pembantu saja yang beliau telah nafkahi, yang beliau mungkin terkadang berikan upah, tidak dipukul, bahkan dimarahi pun tidak oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kiranya jika orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah istrinya? Tentunya Rasulullah lebih memperhatikan lagi sisi-sisi lemah lembut dan kasih sayang terhadap istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik itu istrinya ataupun pembantunya, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika Rasulullah sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad adalah kondisi yang membutuhkan kekuatan fisik, kehebatan dalam strategi, dan juga kemampuan dalam bergulat, dalam berduel. Demikian kondisi perang. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ. Demikian pula tidaklah beliau dibuat marah oleh seseorang, kemudian beliau membalas dendam terhadap orang tersebut. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidaklah ada seorang yang berbuat tidak pantas kepada Rasulullah, membuat marah Rasulullah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada seorang Badui melihat Rasulullah sedang memakai rida, syal di pundaknya. Orang pedalaman Badui tadi pun datang lalu menarik rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mencekik leher beliau. Maka para sahabat pun langsung marah melihat seorang Badui tersebut. Tapi Rasulullah mengetahui bahwasanya orang Badui itu, orang pedalaman, mereka kurang berakhlak dan kurang beradab. Sehingga Rasulullah pun membiarkannya. Dan ternyata orang Badui tersebut
datang untuk meminta Rasulullah memberikan kepadanya ridanya agar dijadikan sebagai kain kafan jika orang Badui ini meninggal. Rasulullah tidak marah karena beliau memang tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang marah. Sebaliknya beliau diutus sebagai rahmat. Allah berfirman di akhir surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas dendam orang-orang yang berbuat kurang pantas terhadap beliau pada pribadi beliau, pada urusan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa, kata Aisyah, kecuali an yuntahaka syai'un min harimillah fayantaqima lillahi azza wa jalla. Kecuali jika ada seorang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, barulah beliau akan marah dan akan menghukum orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menasihatkan rasulnya di dalam surat Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dikarenakan rahmat dari Allah wahai Muhammad sehingga engkau bisa bersikap lemah lembut kepada umat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau seandainya engkau ini seorang yang kasar dan kaku, keras terhadap umatmu, niscaya mereka akan berlari dari kalian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dengan siapapun, beliau adalah seorang yang sangat penyabar, seorang yang sangat penyayang, dan beliau juga seorang pendidik. Jika ia melihat ada seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan, beliau akan menasihati orang tersebut. Beliau akan membimbing orang tersebut kepada kebaikan. Dan jika ada seorang merampas milik beliau hanya berkaitan dengan harta, atau mungkin ada seorang yang meminta kepada beliau berkaitan dengan harta, maka beliau akan sangat ringan tangan untuk memberikan orang-orang yang membutuhkan. Dan beliau tidak pernah marah dikarenakan hanya untuk membela pribadi beliau sendiri. Dan demikianlah para nabi dan rasul yang Allah utus untuk menjadi contoh terbaik bagi manusia. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang menjalani ujian yang sangat berat. Beliau tatkala masih kecil dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur. Hingga akhirnya beliau dipungut oleh para pedagang yang sedang menghampiri sumur yang di situ Nabi Yusuf dilemparkan. Lalu para pedagang tersebut menjadikan Nabi Yusuf ini sebagai budak yang akan mereka jual. Maka dijuallah Nabi Yusuf di pasar Mesir hingga kemudian dibeli oleh menteri Mesir pada saat itu. Begitu seterusnya Nabi Yusuf pun hidup di istana di dalam tempat tinggal Ritfir yang merupakan menteri ketahanan pangan pada saat itu bersama istri dari menteri tersebut yaitu Zulaikha. Nabi Yusuf pun menjalani masa-masa di dalam istana hingga terjadi fitnah yang kita ketahui bersama bagaimana Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namun Nabi Yusuf dengan taufik dari Allah menolak semua itu. Kemudian
Nabi Yusuf pun dipenjara hingga akhirnya sekian tahun, bahkan para ulama menyebutkan selama 17 tahun. Setelah terbebas dari penjara, Nabi Yusuf menjadi Menteri Ketahanan Pangan di Mesir. Dan saudara-saudaranya pun datang untuk membeli gandum di Mesir. Pada saat itu terjadi musim paceklik, dan hanya Mesir yang memiliki ketahanan pangan yang kuat, dikarenakan pada saat itu Nabi Yusuf menjadi Menteri Ketahanan Pangan di Mesir, dan ia bisa membagikan kepada negeri-negeri yang ada di sekitarnya seperti Syam dan juga Palestina. Ketika saudara-saudaranya datang dengan kisah yang panjang, tapi kita sebutkan intinya, Nabi Yusuf pun menyebutkan kepada saudara-saudaranya ini bahwasanya dia adalah Nabi Yusuf yang dahulu mereka buang, ingin bunuh, namun Allah menyelamatkannya dan sekarang menjadi raja, menjadi menteri. Dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara Nabi Yusuf pun mengatakan, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai adik kami Yusuf, sungguh Allah telah berikan kepadamu keutamaan yang tidak ia berikan kepada kami. Maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Apa jawaban Nabi Yusuf yang telah melewati banyak perlakuan yang tidak mengenakan dari saudara-saudaranya ini, bahkan sampai membuat ia dibuang, terjauhkan dari ayahnya Yakub dan juga ibunya. Dengarkan jawaban Nabi Yusuf, jawaban seorang Nabi dan Rasul yang mendapatkan taufik dari Allah, yang mana mereka tidaklah marah melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Yusuf, qala la tathriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Wahai saudara-saudaraku, wahai kakak-kakakku, tidak ada kesalahan bagi kalian, tidak ada balas dendam bagi kalian pada hari ini. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan. Ini balasan Nabi Yusuf terhadap perlakuan saudara-saudaranya yang telah berbuat tidak pantas kepada Nabi Yusuf. Hanya karena Nabi Yusuf mengetahui bahwasanya mereka melakukan semua itu untuk pribadi Nabi Yusuf, sementara Nabi Yusuf seorang Nabi dan Rasul, ketika ia bersikap, ia marah atau benci atau cinta atau berloyalitas, semuanya dibangun di atas motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yusuf pun memaafkan saudara-saudaranya ini. Begitu juga ayahnya Yakub. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini pulang ke Mesir, mereka pun memohon maaf kepada Nabi Yakub karena telah melakukan tindakan yang tidak pantas. Di antara efeknya, akibatnya membuat Nabi Yakub kehilangan kedua matanya, menjadi buta, yang disebabkan tangisan Nabi Yakub yang terus-menerus dikarenakan kehilangan Nabi Yusuf hingga membuatnya buta, Sehingga mereka memohon maaf kepada Nabi Yakub, dan Nabi Yakub mengatakan, qala sa'astaghfiru lakum rabbi. Nabi Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, kalian sudah berbuat salah dan aku akan mohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Padahal kalaupun Nabi Yakub atau Nabi Yusuf ingin marah dan membalas, maka itu hal yang wajar, sah-sah saja. Tapi demikianlah para Nabi dan Rasul adalah contoh terbaik di dalam kehidupan manusia, yang mengajarkan kepada kita tentang tata cara bersikap menghadapi orang-orang yang tidak sama dengan kita. Dan ini adalah sebuah manhaj, metode, dan tata cara dalam berinteraksi sesama manusia, bergaul di tengah-tengah manusia yang sangat luar biasa. Termasuk seorang laki-laki, seorang suami terhadap istrinya,
jika istrinya ini melakukan kesalahan hanya pada perkara-perkara yang urusannya duniawi, dia akan mudah untuk memaafkan istrinya. Demikian pula seorang istri, ketika ia melihat suaminya melakukan mungkin hal-hal yang kurang atau mungkin salah dan keliru, namun masih dalam koridor duniawi, maka hendaklah ia tetap berjalan bersikap sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan dan contoh yang baik. Jika itu hanya urusan pribadi, maka dengan mudah ia membukakan hatinya dan memberikan pintu maaf. Namun jika itu berkaitan dengan syariat Allah, maka ini urusannya lebih besar dan akan selesai urusan tersebut jika seorang memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah ia langgar. Baik, inilah panutan kita Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus nabi ini untuk menyempurnakan akhlak bagi manusia. Kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Rasulullah tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik itu istrinya ataupun pembantunya, tidak pernah Rasulullah melakukan hal tersebut. Kecuali kalau beliau sedang berjihad, maka beliau akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang mujahid. Tapi kalau berinteraksi dengan istrinya atau dengan pembantunya, maka ia selalu menjaga sikapnya dan tidak akan marah hanya karena untuk urusan pribadi. Adapun kalau orang melakukan kesalahan, maka diluruskan, diberitahukan tentang kesalahannya, kemudian diajarkan solusi untuk bisa menyelesaikan kesalahan tersebut. Karena semata-mata marah saja dan menghukum saja mungkin tidak langsung menyelesaikan permasalahan. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ. Dan tidak pernah ada seorang yang melakukan kesalahan kepada Rasulullah dalam urusan pribadi beliau, lalu beliau uh, dendam terhadap orang tersebut dan berusaha untuk membalasnya. Kecuali illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali jika ada yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Rasulullah pun akan memberikan pendidikan dan sikap yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pelanggaran akan hal-hal yang Allah haramkan tersebut. Baik, ini yang bisa kita sampaikan untuk hadis kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan memberikan pencerahan kepada kita dan pengetahuan tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar beliaulah panutan terbaik bagi kita semua, baik di dalam urusan individu, urusan berumah tangga, bahkan dalam urusan berbangsa dan bernegara. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan materi serta nasihatnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung dengan dibuka mic-nya, atau bisa juga ditulis di dalam grup chat. Ya, tafadholi jika ada yang ingin bertanya. Ustadz, ini Ana izin bacakan pertanyaan pekan lalu, Ustadz. Nah, Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya Ustadz. Ustadz, jika ada ikhwan sudah beristri, ingin menikah lagi, bagaimana ikhwan ini bertaaruf dengan ahwat tersebut? Haruskah melalui perantara istri pertamanya, atau bolehkah ikhwan tersebut menyampaikan secara langsung, baik secara tatap muka maupun pesan WhatsApp kepada akhwat tersebut? Bolehkah ikhwan dan akhwat saling bertukar CV secara japri Ustadz,
dikarenakan qadarullah keduanya saling mengenal secara online dalam suatu majelis dakwah. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. La haula wala quwwata illa billah. Seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan, baik itu dia datang sebagai seorang yang belum menikah atau sudah punya istri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beritahukan tata caranya. Kata Rasulullah di dalam Sahih Muslim, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluqah, fazawwijuh. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wali para wanita, jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi, kalian ketahui akhlak dan agamanya, dan kalian senang ridho dengan akhlak dan agamanya tersebut, maka nikahkan. Perhatikan di dalam hadis ini, yang diajak berbicara di dalam hadis ini bukan wanitanya, tapi wali dari wanita tersebut. Sehingga jika ada laki-laki yang ingin melamar seorang wanita, maka dia tidak berurusan dengan wanitanya terlebih dahulu. Dia berurusan dengan walinya terlebih dahulu. Karena Islam ketika mensyariatkan pernikahan, mensyariatkan pranikah, ketika nikah dan setelah nikah secara kompleks. Dan seorang wanita sangat lemah ketika ada seorang laki-laki yang mengirimkan pesan misalnya atau menelponnya. Sangat mudah untuk digoda, dirayu, dan seterusnya. Sehingga dia hanya akan menilai laki-laki yang mengajaknya tadi untuk menikah dari sisi perasaan saja. Tapi kalau seandainya laki-laki yang ingin melamar wanita tersebut, terlebih dahulu dia harus mendatangi wali dari wanita itu, baik itu ayahnya, atau kakaknya, atau pamannya, maka akan berbeda urusannya. Karena seorang wali laki-laki, dia memiliki uh, cara berpikir yang sama sebagai laki-laki. Dan dia tidak akan berpikir untuk menerima laki-laki yang melamarnya tersebut hanya dengan perasaan. Tapi dia akan melihat banyak hal. Misalnya, dia akan melihat dari sisi apakah betul laki-laki yang sudah menikah ini, sudah memiliki istri dan ingin poligami ini, apakah dia seorang yang adil, seorang yang amanah. Karena konsekuensinya kalau laki-laki tersebut tidak adil, maka dia akan merugikan anak walinya sendiri. Artinya anak yang sebagai walinya. Laki-laki ketika dihadapkan dengan laki-laki, maka dia tidak hanya akan melihat dari sisi gantengnya, cakep atau enggaknya. Lebih banyak dari itu dari sisi tanggung jawab. Adapun wanita, mereka selalu menilai dari sisi perasaan, kebanyakannya, apalagi kalau sudah dikirimkan tentang kalimat-kalimat yang indah, diberi harapan-harapan nanti seperti ini dan seperti itu. Bahkan di sebagian kasus, ada sebagian laki-laki yang ingin berpoligami, lalu ia memaksakan untuk kepada calon istri yang keduanya ini, agar calon istrinya tersebut mau merelakan hari-harinya. Maksudnya begini, ketika seorang laki-laki akan menikahi perempuan dalam keadaan dia sudah beristri atau dia berpoligami, di antara kewajiban yang harus ia tunaikan adalah al-adl fil qasr. Dia harus adil dalam membagi khususnya al-mabit, malamnya. Juga termasuk nafkah tempat tinggal.
Ini harus benar-benar adil. Khususnya pembagian tentang jatah malam. Jika misalnya seorang istri pertamanya mendapatkan 3 hari dalam 1 pekan, maka istri keduanya juga harus 3 hari dalam 1 pekan. Tapi ada sebagian laki-laki, kasusnya kami hadapi sendiri. Ketika ia ingin menikahi wanita lain, poligami, dia seakan-akan mengkondisikan agar calon istri keduanya ini harus menyetujui untuk dia membagi hari-harinya. Biasanya dia akan bersama istri pertamanya dari hari Senin sampai Jumat. Nanti weekend, Sabtu Ahad, barulah dia bersama istri keduanya. Nah, yang seperti ini nggak boleh bagi laki-laki. Ini kezaliman sejak awal sudah diatur secara terstruktur. Ini nggak boleh seorang laki-laki seperti itu. Karena syarat seperti ini merugikan wanita tadi. Maka kalau seandainya laki-laki langsung berbicara kepada wanita calon istri keduanya ini dengan iming-iming dan seterusnya, tapi akan dengan perjanjian nanti sang istri kedua ini akan merelakan hari-harinya, dia akan lemah menghadapi seperti itu dan banyak yang merelakan. Tapi coba kalau seandainya yang dihadapi adalah ayah dari wanita tersebut atau kakaknya atau pamannya, gak ada laki-laki yang merelakan untuk anak mereka atau adik mereka atau ponakan mereka dipermainkan oleh laki-laki lain. Sebagai laki-laki mereka akan memiliki rasa tanggung jawab, kecemburuan terhadap adik mereka atau anak mereka atau ponakan perempuan mereka. Nggak bisa seenaknya para laki-laki mempermainkan keluarga, kerabat, adik mereka. Maka seorang yang ingin berta'aruf dengan laki-laki yang mungkin wanita ini melihat laki-laki tersebut ah, memiliki ia mengharapkan sesuatu, memiliki harapan terhadap laki-laki itu, maka suruh dia hubungi wali dari perempuan ini. Sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Masya Allah ini masih berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya Ustadz tentang poligami. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana jika menurut istrinya, perasaan istrinya si suami ini tidak adil terhadap istri keduanya, tetapi istri yang pertamanya dia diam. Apakah istri pertamanya menanggung dosa karena tidak menegur karena ketidakadilan suaminya tersebut Ustadz? Jazakumullah khair. Enggak ada dosa bagi perempuan, bagi istri pertama. Yang dosa laki-laki. Kalau dia nggak sanggup, jangan poligami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Ini ayat ini harus dibaca secara sempurna. An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil ketika menikahi anak-anak yatim yang berada di bawah pengasuhan kalian, maka jangan nikahi mereka. Nikahilah wanita-wanita yang lain, yang baik-baik, 2, 3, atau 4. Tapi kata Allah, kalau kalian tidak sanggup, jangan coba-coba. Fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak sanggup untuk berbuat adil, jangan kalian berani-berani untuk menikah yang kedua, ketiga, atau keempat. Kenapa kata Allah? Dzalika adna alla ta'ulu. Disebutkan Ibnu Katsir di antara makna tafsir, karena kalau kalian melakukan hal tersebut, menikah 2, 3, dan 4, ini di antara sebab yang membuat kalian akan menjadi laki-laki khususnya menjadi al-ailah, itu kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala membimbing kalian untuk tidak terburu-buru menikahi
2, 3, atau 4 harus dipertimbangkan dengan matang. Karena dengan seorang laki-laki memiliki 2 rumah tangga atau 3 atau 4, ini akan lebih membuat dia semakin terbebani di dalam menanggung biaya. Artinya dia akan lebih dekat kepada kemiskinan. Dan kalau sudah kemiskinan yang ada di dalam rumah tangganya, maka kesehariannya dia akan terus disibukkan dengan perkara nafkah. Nafkah, 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 sehingga dia tidak memiliki waktu yang lebih banyak lagi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih besar. Apalagi diajak untuk perkara-perkara seperti jihad misalnya, akan lebih berat karena dia melihat bahwasanya tanggungannya banyak dan seterusnya. Maka jika seorang istri melihat suaminya seperti itu, kalau dia ingatkan, nah itu bagus. Tapi kalau dia tidak ingatkan pun, maka urusan laki-laki. Iya, karena dia yang bermain api, dia yang harus menanggung tanggung jawab. Dan juga, walaupun seorang istri, jika dia bisa mengingatkan, maka itu akan menjadi kebaikan bagi istri tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-mazlum, fakaifa bil-zalim?" Ya Rasulullah, kalau menolong saudara kami yang terzalimi gampang wahai Rasulullah. Lalu bagaimana menolong orang yang zalim? Kan dia yang zalim wahai Rasulullah. Gimana kita menolongnya? Apa kata Rasulullah? Tamna'uhu 'an dhulmihi fadzaka nasruh. Engkau mencegah ia dari mengingatkan ia dari kezalimannya dan itulah bentuk menolong dan membantunya. Demikian Allah. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ana izin bacakan. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya bagaimana jika kita sholat ketika rokaat kedua tahiyat awal itu terlewat, langsung berdiri untuk melanjutkan rokaat ketiga. Baru ingat bahwa tahiyat awal belum dilakukan. Bagaimana itu Ustadz? Apa harus duduk kembali dan baca tahiyat awal? Apa lanjutkan? Bagaimana Ustadz solusinya? Jazakumullah khair. Nah, disebutkan para ulama tentang duduk tasyahud awal dan juga bacaan tasyahud awal. Ini diantara kewajiban-kewajiban sholat. Bukan rukun sholat. Yang membedakan antara rukun dengan wajib di dalam sholat, kalau rukun, jika ditinggalkan, maka harus diulangi. Misalnya, ada seorang yang ketika sholat sendirian misalnya, dia lupa di rakaat pertama membaca Al-Fatihah. Maka dia harus mengulangi bacaan Al-Fatihahnya tersebut. Ini kalau yang dilupa adalah rukun seperti Al-Fatihah, maka dia harus mengulangi Al-Fatihah, tidak cukup hanya dengan sujud sahwi saja. Adapun jika yang ditinggalkan karena lupa ini adalah perkara yang wajib saja, bukan rukun, seperti duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal yang hanya wajib saja, maka ketika dia lupa dan sudah berdiri di rakaat ketiga sholat maghrib misalnya atau sholat yang 4 rakaat, maka dia langsung melanjutkan sholatnya saja, hanya saja sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Nah, Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Silakan jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, atau juga bisa ditulis di grup. Uh, Tidak ada pertanyaan. Ustadz mungkin sebelum ditutup Ustadz, kan sebentar lagi insya Allah Ramadan akan tiba. Mungkin Ustadz ada sedikit
pesan-pesan terkait dengan Ramadan atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan di masa Ramadan, Ustadz. Dipersilakan Ustadz, jazakumullah khair. Nah, yang pertama, Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan yang sebabnya adalah hilal. Dengan ru'yah ketika tidak ada penghalang, baik itu awan mendung ataupun kabut, atau kalau seandainya mendung atau ada awan kabut, maka dengan menggenapkan bilangan Sya'ban 30 hari. Ini yang pertama yang harus dipahami. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang ini pemerintah kaum muslimin selalu memiliki perhatian di dalam menetapkan penentuan hilal ini. Maka seorang tidak memulai berpuasa kecuali setelah dia mengetahui pengumuman dari pemerintah. Ini hal pertama disebutkan dalam hadis yang sangat banyak, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Hurairah dan juga selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa atimmu sya'bana 30 laila." Berpuasalah kalian jika telah melihat hilal bulan Ramadan dan berbukalah jika telah kelihatan hilal bulan Syawal. Jika kalian terhalangi dari melihat hilal ini baik dikarenakan mendung atau kabut, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Maka ini yang pertama yang harus diketahui oleh seorang di dalam penentuan masuknya Ramadan. Dan tidak menggunakan hisab. Karena dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib. Asy-syahru hakadha aw hakadha." Kami umat yang ummi, kata Rasulullah, kami tidak bisa menulis, tidak pula menghitung bulan itu, terkadang 29, terkadang 30. Maka di zaman itu hisab ma'ruf, tapi Rasulullah mengatakan kita tidak menggunakannya. Adapun sebagian ormas organisasi yang mereka menisbatkan kepada hisab, ini mereka mengambil dari penukilan Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya ada seorang tabi'i yang bernama Mutarrif ibn Abdullah ibn Syekhir. Dia mengatakan bahwasanya bolehnya menggunakan hisab di dalam penentuan masuknya Ramadan. Hanya saja, kata Ibn Abdul Bar, tidak ada satupun sanad yang sah, yang terbukti, tidak ada satupun data yang valid yang menunjukkan bahwasanya Mutarrif mengatakan hal tersebut. Sehingga sangat lemah dalil orang-orang yang menggunakan hisab. Ini poin pertama yang harus kita pahami di dalam bulan Ramadan. Setelah itu, ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, tentunya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah ibadah wajibnya dulu. Salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai seorang lebih sibuk memikirkan tentang uh, salat tarawih, ia menghabiskan tenaganya seluruhnya di salat tarawih, namun ketika sholatnya pun, sholat wajibnya ia malas-malasan. Atau ketika puasa, ia sudah kehabisan tenaga di malam hari. Maka ini juga tidak pantas. Karena dalam Sahih Bukhari, di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada satupun amalan ketaatan yang dilakukan oleh hambaku yang paling aku cintai
melebihi hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka yang paling prioritas ketika seorang beribadah kepada Allah, dia harus mendahulukan yang wajib-wajib dulu sebelum yang sunnah. Setelah dia berusaha untuk menjaga sholat 5 waktunya, kemudian puasa, lalu dia menjaga sholat tarawih misalnya, tutup dengan witir setiap malam, lalu dia masih bisa melakukan banyak ibadah yang lain seperti menghatamkan Al-Quran yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas di dalam Sahih Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yanzilu alaihi Jibril fayudarisu Al-Quran." Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya itu bertambah ketika masuk bulan Ramadan. Tatkala Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan Rasulullah Al-Quran dan mengulangi kembali ayat-ayat yang telah diturunkan kepada beliau. Maka ketika seorang masuk bulan Ramadan, dia banyak membaca Al-Quran. Dan juga dia berusaha untuk meluangkan sedikit dari hartanya agar bersedekah, khususnya memberi makan, menyiapkan hidangan bagi orang yang berbuka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman falahu ajruhu ghairu annahu la yanqusu min ujurihim syai'an." Siapa saja yang memberikan hidangan berbuka, baik itu takjil, makanan ringan, ataupun makanan besar setelahnya, keduanya sama-sama termasuk ke dalam orang yang menyiapkan hidangan untuk orang berpuasa berbuka. Maka siapa saja yang melakukan hal tersebut, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menyantapnya, yaitu pahala puasanya, dan tidak mengurangi pahala orang yang menyantapnya sedikit pun. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan seorang di dalam bulan Ramadan, sangat banyak, seperti memperbanyak zikir, menjaga zikir pagi petang khususnya, zikir-zikir siang dan malam. Demikian pula jika seorang misalnya memiliki kelapangan harta selain tadi dia bersedekah, juga dia misalnya menyegerakan zakatnya yang wajib di bulan Ramadan, ini adalah perkara yang dibolehkan sebagaimana dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jika seorang masih memiliki kekuatan dan juga kelapangan harta, dia ingin berumrah misalnya di bulan Ramadan, ada keistimewaan tersendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-umrah fi Ramadan kahajjah atau kahajjatin alayya." Berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji atau seperti berhaji bersama. Kemudian i'tikaf bagi orang yang memiliki kelapangan waktu dan kondisinya mendukung, maka demikian ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir, yaitu dia beriktikaf. Dan di hari-hari terakhir Ramadan, selain seorang berusaha untuk sholat malam, memperbanyak zikir di malam 27 misalnya, atau 25, atau 23, atau 21, di malam-malam ganjil, dia memperbanyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik seorang yang melaksanakan sholat atau seorang wanita yang sedang halangan baik haid ataupun nifas, tidak mengapa dia membaca doa ini sebagaimana hadis Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca?" Rasulullah mengajarkan, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dan di akhir-akhir Ramadan diwajibkan bagi kita untuk membayar zakat al-fitr. Zakat fitrah 1 sa' dari setiap kepala. Kurang lebih 3 kilogram jika seorang mengonsumsi beras, maka dia menggunakan beras, atau gandum dia menggunakan gandum, ataupun bahan pokok lainnya. Kemudian terakhir ditutup dengan sholat Id di bulan Syawal, awal dari bulan Syawal. Tentunya semuanya ini kita melaksanakannya dengan pemerintah. Ini sekilas dan secara ringkas dari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan banyak lagi yang belum kita sebutkan tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan dan taufik bagi kita semua untuk bisa melaksanakan
ibadah-ibadah tersebut yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan keutamaannya sangat banyak, di antaranya keutamaan tentang puasa Ramadan di dalam Sahih Bukhari dalam hadis Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan motivasi keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut yang telah berlalu. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.